Assalamualaikum and everyone. Kali ini aku akan jelasin kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan image adjustment dan juga adjustment layer. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, hendaknya kita breakdown terlebih dahulu apa itu arti dari adjustment atau penyesuaian. Jadi, adjustment atau penyesuaian adalah sebuah tools yang digunakan pada Photoshop untuk mengubah pewarnaan pada sebuah gambar. Dalam menentukan pengaturan adjustment pada Photoshop, kita bisa memilih dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung mengubah adjustment pada foto atau gambar yang itu kita sebut sebagai image adjustment. Biasanya kita menggunakan menu bar yang ada di sini yang bertuliskan image. Ini pertama yaitu image adjustment. Ini namanya ya teman-teman. Dan yang kedua, kita bisa menambahkan adjustment layer sehingga yang akan mengubah pewarnaan pada foto atau gambar kita tetapi terdapat pada layer yang terpisah. Tombol yang kita gunakan pada yang kedua ini kita bisa menggunakan yang ada di bawah sini ya teman-teman. Ini nanti ada tulisannya adjustment layer sehingga nanti di atas ini akan muncul layer baru sehingga kita menyebutnya sebagai adjustment layer. Pertama, bagaimana cara menggunakan image adjustment atau biasanya kita sebut sebagai basic adjustment. Kita langsung saja kepada menu bar image. Terus habis itu kita langsung menekan adjustment. Di sini ini ada beberapa pilihan adjustment. Tetapi untuk pembahasan kali ini akan aku coba beberapa saja ya teman-teman. Pertama yaitu brightness atau kontras. Di sini teman-teman bisa mengubah brightness-nya atau pencahayaannya ataupun juga kontrasnya dengan cara digerak-gerakin. Dan ini biasanya kita bisa menggunakan feeling-feelingnya gitu teman-teman. Jadi ini nggak ada pakemnya, teman-teman bisa mencoba sendiri semaunya teman-teman bagaimana. Untuk yang aku coba sekarang, aku coba brightness-nya sebesar 30. Terus kontrasnya aku coba 30. Gini ya teman-teman. Terus habis itu aku akan coba dengan cara exposure. Exposure-nya aku naikkan dan juga bisa juga gamma correction. Jadi lebih kayak tampilannya agak lebih gelap atau agak lebih terang gitu teman-teman. Aku akan coba kasih ini. Terus habis itu aku coba lagi yang lain. Use saturation biar lebih banyak warnanya gitu teman-teman. Saturation. Di sini juga kita bisa mengubah warnanya teman-teman. Contohnya aku kepingin misalkan mengubah warna yellow. Aku akan ubah warnanya menjadi agak kuning-kuningan atau agak biru aja ya. Oke, jadi akan di bawah belakangnya ini yang sebelumnya warnanya yellow ya, itu berubah menjadi warna kebiru-biruan gini. Oke, aku pencet oke. Jadi di sini ketika teman-teman udah lihat ya, ini kan udah kita coba untuk mengubah-ubahnya. Sehingga kalau misalkan dengan menggunakan image adjustment ini langsung mengubah pada langsung di gambarnya. Jadi ini destruktif banget gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kepengen mengubahnya kembali itu agak sulit. Contohnya kecuali misalkan ini ya, kalau misalkan kita undo terlebih dahulu, ini nggak bisa sampai awal gitu, sampai awal-awal banget itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan kita kepengen mengulangi lagi lebih awal, teman-teman bisa menggunakan history. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya misalkan dari awal ya. Aku tadi awalnya dengan menggunakan gambar ini. Oke, jadi ini gambar awalnya kita ya. Pas kita ubah, jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kepengen mengubah kembali seperti yang semula, teman-teman bisa menggunakan history yang ada di sini. Dan ketika kita menggunakan image adjustment, ketika misalkan ya kita menggunakan brightness, itu ketika misalkan aku nambahin lagi ya sebesar 30 atau banyakin aja dah 50 gambarnya brightness.
Terus ketika aku menekan lagi brightness-nya, tulisannya ini bukan dari 50 yang seperti yang sebelumnya gitu teman-teman. Tetapi ini kembali lagi menjadi kosong. Jadi kalau misalkan kita tambahin 50 lagi, adanya bukan kembali seperti semula, tetapi malahan menjadi lebih terang lagi gitu teman-teman. Kalau misalkan kepengen teman-teman kembalikan lagi ya secara tidak langsung teman-teman harus mengubah yang sebelumnya kan kita tambah 50. Ya udah berarti kalau kepengen ulangi lagi negatif 50 kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan history kayak gini ya. Tapi sayangnya kalau misalkan kita udah panjang banget gitu ya teman-teman udah mengubahnya, kalau misalkan kita kembalikan lagi dengan cara yang tadi itu kan agak sulit ya, namanya juga image adjustment ya, jadi ini sifatnya destruktif banget gitu teman-teman. Sehingga kalau misalkan teman-teman udah banyak jangan lupa menggunakan historinya. Terus eh ini juga tadi kan aku bilang kalau misalkan udah ini kan bersifat destruktif ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita kepengen mempertahankan kualitas awalnya, kita bisa menggunakan smart object seperti pembahasan video yang sebelumnya. Diingat lagi ya teman-teman, kalau misalkan kita mengubah smart object dengan klik kanan pada tulisannya ini ya. Terus nanti ada tulisannya convert to smart object, kita tekan aja. Nah, nanti akan muncul icon ini nanti udah berubah menjadi smart object. Kalau yang tadi ketika kita menggunakan image adjustment kan langsung destruktif banget gitu ya teman-teman dan agak sulit untuk mengembalikannya. Kalau misalkan kita udah mengubah smart object, ketika kita menekan ini adjustment, misalkan aku menggunakan brightness, aku ubah brightnessnya agak gelap dikit, terus kontrasnya aku naikin seperti ini. Ketika aku menekan nanti di bawah sini akan muncul beberapa tombol, ada gaya pilihan-pilihan option gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan smart object nanti akan muncul seperti ini. Misalkan kita lagi tambahkan adjustment lagi, misalkan aku jadiin black and white aja ya, seperti ini. Nanti akan muncul lagi di bawahnya yang sebelumnya brightness-nya ada terus ketambah lagi black and white. Jadi ini fungsi buat apa? Ketika kita meng-hide dan meng-unhide yang di bawah sini, ini akan bisa menampilkan gambar yang sebelumnya gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini hanya menggunakan brightness-nya aja. Ketika kita meng-unhide semuanya, smart filternya, ini nanti akan kembali gambar sebelumnya. Misalnya kita menambahkan lagi, nanti akan muncul. Jadi ini keunggulan kalau teman-teman menggunakan smart object. Kalau misalkan teman-teman menggunakan smart object, nanti akan muncul seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita udah panjang banget image adjustment, teman-teman bisa mengubah apa ya? Bisa melihat kayak perubahannya udah sampai mana sih kalau misalkan menggunakan adjustment tertentu gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, aku akan pembahasan yang selanjutnya yaitu adjustment layer. Apa itu adjustment layer? Misalkan aku hapus dulu ya teman-teman, Afan. Sorry, ini gua hapusin semua. Kembalikan lagi seperti gambar yang sebelumnya, yaitu convert to smart object. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut ke adjustment layer. Contohnya ini kalau misalkan kita menggunakan adjustment layer, kita perlu menekan yang ada di bawah sini ya. Adjustment layer. Di sini udah ada beberapa pilihan adjustment layer yang teman-teman bisa gunakan. Misalkan aku menggunakan brightness lagi misalkan. Ketika aku menambahkan brightness, nanti akan muncul layer baru di atasnya gitu teman-teman. Sehingga yang ada di bawahnya ini otomatis akan terpengaruh oleh layer yang ini gitu. Sehingga kalau misalkan kita kepengen mengubah misalkan tempatnya ini di bawah dari gambar, jadi gambarnya nggak kena gitu. Jadi ini kembali lagi ke teori yang awal kayak pembahasan video yang sebelumnya. Sehingga kalau layer yang di atas
itu bisa mempengaruhi layer yang ada di bawahnya gitu. Ini kalau misalkan kita menggunakan brightness ya. Dan ini bisa juga kita atur-atur dengan cara menekan yang ada di sini ya teman-teman. Kayak menekan yang ada di gambar sini. Itu nanti akan bisa kita ubah. Misalkan kita kembalikan ke 0. Kita kembalikan ke normalnya lagi. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman kepengen mengedit atau mengadjust, menambahkan efek-efek tertentu dengan tidak bersifat non destruktif, teman-teman bisa menggunakan adjustment layer yang ini gitu, teman-teman. Ya, kayak gini ya. Terus misalkan lagi contoh yang lain. Ini di sini ada cara menggunakan hue and saturation. Di sini ada juga tangan yang di sini ya, teman-teman. Ketika kita menekan di sini, kita bisa memilih mana gambar warna yang bisa kita ubah warnanya. Langsung cara di sini. Misalkan aku ubah warna yang kuning-kuningan di sini ya. Ketika kita menekan di sini, nanti udah kepilih nih yellow. Kita bisa mengubahnya. Oke, seperti ini. Jadi ini hampir mirip kayak yang sebelumnya ya, image adjustment. Tetapi ini bisa kita pilih mana warna yang bisa kita ubah gitu, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Dan di sini ada hal unik lainnya nih, teman-teman. Kita bisa meng-hide dan meng-add-nya seperti layar biasanya gitu, teman-teman. Contohnya, aku UN saturasi aku unhide. Nah, nanti akan kembali seperti semula. Terus kita menekan lagi. Seperti ini ya, teman-teman. Terus ini jadi sifatnya bisa kita hapus juga seperti layar yang normal dengan menarik ke sini ataupun bisa menekan delete. Jadi emang ini sifatnya seperti layer gitu loh, teman-teman. Coba ini aku sehingga ini bisa juga teman-teman dengan menggunakan layer mask, blending atau opacity di adjustment ini. Contohnya ya. Aku gunakan black and white. Oke, udah aku pakai ya. Ini black and white. Terus kalau misalkan aku kepengen misalkan jalannya ini warnanya seperti normal, aku bisa menggunakan layer mask. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini kan kalau tadi tuh teman lihat itu kalau di adjustment layer di sini ada pengaturan adjustmentnya. Terus di sini ada layer mask. Jadi layer masknya ini bisa teman-teman gunakan. Ini caranya juga sama seperti video pembahasan yang sebelumnya. Jadi ketika kita menekan di sini, terus kita menggunakan brush, ini bisa kita gunakan untuk menggunakan ini brushnya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman udah lihat kan ini ada perbedaannya. Misalkan aku ubah di bagian sininya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan brush pada ataupun layer mask yang ada pada adjustment layer. Nah, jadi teman-teman bisa kreasikan teman-teman seperti apa. Contohnya kalau misalkan kayak tengahnya ini lebih misalkan tengah-tengahnya ini lebih terfokus atau bagaimana, ini teman-teman bisa gunakan dengan cara ini. Terus setelah misalkan ya aku udah gunain seperti ini juga bisa kita gunakan untuk blending ataupun opacity. Misalkan aku pakai opacity terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini opacity ini aku kurangin misalkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa kita gunakan. Jadi bisa kita sesuaikan kayak adjustmentnya itu seperti apa. Ini bisa kita gunakan. Terus misalkan kita kepengen menggunakan blending option, ini juga bisa. Misalkan aku pakai overlay. Jadi nanti di bagian sini lebih kayak agak hitam-hitaman. Ataupun misalkan aku pakai soft light aja. Kayak gini ya, teman-teman. Jadi kita kalau misalkan di adjustment layer ini bisa kita gunakan layer mask, bisa blending dan opacity. Jadi ini salah satu keunggulan yang ada pada adjustment layer. Dan sehingga kalau misalkan kita tarik kesimpulan ya, adjustment layer ini tetap akan mempengaruhi gambar kita, tetapi tidak secara langsung karena melalui perantara layer. Sedangkan kalau misalkan image
adjustment itu langsung di fotonya. Jadi ini berkaitan dengan pengeditan non-destruktif dan juga pengeditan destruktif. Mungkin itu aja penjelasan dari aku. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Dan jangan lupa let's try this tutorial.